Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa kama qala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada malam hari ini kita semua masih tetap mendapatkan limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya, baik itu berupa kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melaksanakan ketaatan yang luar biasa, yakni kita dimampukan bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian antara maghrib dan isya kita bisa memanfaatkan waktu yang sangat baik ini untuk melakukan pencerahan iman kita, pencerahan hati kita, sekaligus menambah wawasan keilmuan kita yang tentunya diambil dari beberapa petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran maupun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-harinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah nikmatnya atas bentuk kesyukuran yang kita persembahkan kepadanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, baik ketika hidup di dunia ini, bahkan nanti sampai menghadap hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhir, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Atau judul baru di dalam kajian ba'da maghrib ini, dengan ayat-ayat yang terkait dengan as-sakho. As-sakho, ya. As-sakho, ya. Kalau diterjemahkan secara bebas, as-sakho itu artinya menjadi orang-orang yang dermawan. Bahasa Arabnya as-sakhau, ya. Sakhau itu artinya dermawan.
Ya. Lawan katanya apa kira-kira? Kikir, ya. Dermawan itu apa? Dermawan itu orang yang suka berbagi, bukan cuma harta, tetapi termasuk hal-hal yang Allah berikan kepadanya, apapun bentuk karunia atau pemberian Allah itu selalu berbagi, dirasakan bersama-sama. Itu bahasa Arabnya disebut dengan as-sakha'u. Kita terjemahkan secara bebas, bagaimana kita menjadi orang-orang yang dermawan. Sebab kalau tidak dilatih ya nggak bisa langsung jadi. Ini pagi. Kalau menjadi orang kikir gampang. Tapi kalau menjadi orang dermawan ini harus ada tahapan-tahapan latihannya. Ya. Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita tentang nilai-nilai kebaikan yang terdapat atau yang akan diperoleh bagi orang-orang yang suka berbagi, bagi orang-orang yang dermawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat ke-92, surat Al-Lail ayat 8. Perhatikan firman Allah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhi. Masyaallah. Maaf, keliru, lompat ayatnya ya. Ayat 5 dulu ya. Ayat 5. Fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi ayat 5, ayat 6 dan ayat 7. Apa artinya? Fa'amma man a'ta. Kata Allah, adapun orang-orang yang suka memberi. A'ta itu artinya memberi. Suka berderma. Suka bersodako. Hampir sama. Berderma, bersodako, memberi, berbagi. Suka berimpak. Itulah mirip-mirip semua. Berderma, bersodako, berimpak, memberi, berbagi. Orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang suka memberi, atau dalam bahasa Indonesia disebut orang dermawan. Wattaqo, ketika dia memberi itu diiringi dengan sifat takwa. Sifat takwa itu tandanya kalau dia memberi itu tidak minta balasan kepada orang-orang. Ikhlas sepenuhnya, pasrah, hanya mengharap semata-mata ridho Allah. Jadi kalau ada orang memberi itu terus mendapatkan balasan, nah itu. Seperti misalnya dikasih beras, dikasih baju kos supaya nanti naik coblosan milih, itu gak masuk itu tuh. Gak masuk itu ya. Itu tidak takwa itu. Ya, ada maunya. Dan biasanya orang yang suka memberi itu kalau gagal itu pasti diundat. Bahkan kadang-kadang diminta kembali pemberiannya. Memang memberinya bukan karena Allah. Fa'amma man a'ta wattaqa. Orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang suka berderma, wattaqa, serta bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan suka membenarkan tentang pahala. Jadi kalau diceritakan ini pahalanya seperti ini, pahalanya seperti ini, pahalanya seperti itu, dia yakin. Karena yang memberi pahala itu Allah, manusia nggak bisa memberi pahala. Apa itu pahala? Pahala itu ialah
balasan kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang karena dia memang suka berbuat baik. Itu namanya pahala. Balasan kebaikan apapun bentuknya yang Allah berikan kepada seseorang itu karena dia suka berbuat baik. Kebalikannya dosa. Dosa, apa itu dosa? Dosa itu balasan keburukan, balasan yang tidak baik yang Allah berikan kepada seseorang akibat dia juga suka jahat kepada orang lain. Jadi kalau kita suka berbuat baik, Allah akan membalas dengan kebaikan. Sebaliknya, suka berbuat jahat akan dibalas juga dengan kejahatan. Kalau orang Bali mengatakan hukum karma. Di dalam Islam nggak ada hukum karma. Kita pokoknya nek ingin selalu dibalas oleh Allah dengan kebaikan, maka kita juga suka berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, bukan cuma kepada sama manusia. Kalau ada kucing di rumah, kita rawat, kita berikan, pelihara gini, nggak suka dipukuli kucingnya itu karena nyolong ayam misalnya, terus dihajar sampai babak belur itu ya. Tahu apa kucing? Ya, kucing itu nggak punya akal. Nah, kita rambut ya, kita kasihani sesama makhluk Allah itu. Oh, itu juga mendapat balasan ya, kebaikan yang setimpal. Bagaimana orang-orang yang suka memberi, orang yang berbagi, nek dituturi kebenaran, dituturi tentang cerita-cerita tentang pahala, dia cepat yakin dan dia langsung mempraktekkan kadang-kadang janji Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan baginya menuju jalan kebahagiaan. Akan kami mudahkan baginya menuju jalan yang mudah. Kalau bahasa singkatnya, akan dipermudah oleh Allah segala urusannya. Jadi siapa yang ingin urusannya, urusan dunianya, urusan akhiratnya dipermudah oleh Allah, mari kita mudahkan juga urusan orang lain. Tapi ada orang itu senang kalau orang itu dipersulit. Ya. Bisa ditolong hari ini misalnya, nanti sore aja ya kembali atau besok pagi aja. Ini kan menunda-nunda kebaikan. Jangan. Ya. Lebih cepat, lebih bagus. Apalagi kalau kebaikannya. Ya. Akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Jadi kalau ada orang banyak urusan terutama urusan dunianya, ngurus ini sulit, itu kok dipersulit. Coba introspeksi, jangan-jangan dia termasuk orang yang tidak suka memberi, kikir. Ya, orang kikir itu dipersulit urusannya oleh Allah. Ini kalau ingin dimudahkan segala urusannya, suka memberi, suka berbagi. Apapun karunia yang Allah berikan kita, bagi. Kita punya tenaga. Karena kata Nabi, barang siapa yang diberikan harta, maka hendaklah bersedekah dengan hartanya. Tidak punya harta, tapi ada karunia yang lain Allah berikan. Diberikan ilmu, hendaklah bersedekah dengan ilmunya. Diberikan pikiran-pikiran yang jernih, hendaklah kalau ada orang punya masalah dibantu menyelesaikan persoalannya. Itu semuanya bentuk sedekah. Ya. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan ilmu, bisa dengan harta, bisa apa saja karunia yang Allah berikan kepada kita. Berbagi. Berbagi itu kalau bahasa Qurannya sodako. Sodako itu enak, indah sekali bahasanya. Sodako itu berasal dari kata sodako. Ya. Sodako yusoddiku. Ini kalau menurut kaidah bahasa Arabnya ditasrif namanya soddiku. Baru sodakotan. Sodako. Jadi sodako ini kalau diterjemahkan ya apa? Membenarkan tentang sesuatu. Yusoddiku, jadi sodako telah membenarkan, yusoddiku sedang membenarkan, sodakotan pembenaran.
atau pembuktian. Jadi sedekah itu artinya pembuktian. Jadi orang yang imannya benar baru dikatakan orang iman yang benar itu apabila Allah memberikan sesuatu kelebihan kepada kita, bisa harta, bisa yang lain, kemudian dia berbagi. Nah, itu namanya sedekah. Bersedekah, membenarkan keimanannya, bahwa orang-orang beriman itu selalu berbuat baik. Orang-orang beriman itu insya Allah nggak pernah jahat. Kalau jahat berarti imannya rusak. Ya. Orang beriman itu selalu ya. Ini sedekah. Jadi kalau kita memberi orang itu kan kelihatannya nolong orang ya Pak ya. Kelihatannya gitu. Di anak yatim kita kasih sedekah. Orang-orang fakir miskin kita sedekah, atau kita berimpak di jalan Allah seperti kita memasukkan setiap hari Jumat kita ngisi kotak impak di masjid, atau mungkin ada pembangunan apa kita di masjid. Kelihatannya kita menolong seseorang, menolong panitia, menolong pengurus masjid, itu kelihatannya nolong orang, kelihatannya. Tapi saat temennya yang sebenarnya itu bukan nolong orang, menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri. Karena kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita, kemudian kita tahan-tahan itu, rezeki Allah tidak diberikan kepada orang, itu berarti kita mencelakakan diri sendiri. Betul? Mencelakakan diri sendiri. Di surat At-Taubah ayat 34-35 itu dijelaskan di situ, orang-orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian tidak mengimpakkan di jalan Allah, ditahan itu ya. Ada orang-orang yang butuh uluran tangan di dunia, maka besok harta yang disimpan, yang dia buat medit itu, besok akan dijadikan setrika di akhirat. Disetrika dari mukanya, sekujur tubuhnya akan disetrika. Bagaimana kira-kira? Dan setrikonya bukan setrika yang lebih panas berapa puluh derajat, nanti diambil dari api neraka. Jadi kalau kita tidak bersedekah, itu berarti kita sama dengan mencelakakan diri sendiri. Maka kalau kita bersedekah, kita memberikan bantuan apapun juga kepada orang lain, itu berarti kita menolong diri sendiri. Walaupun kelihatannya menolong orang. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Pokoknya ada kesempatan nggak sedekah, rugi. Ya. Biasanya ciri-cirinya orang-orang yang medit itu kalau punya harta sedikit saja nggak mari-mari dihitung. Ya Pak ya. Duitnya cuma 1 juta itu, sampai satu hari dihitung sampai peng 5, peng 3. Takut apa itu? Saking takutnya kurang. Kenapa takut kurang? Saking meditnya. Itu yang disinggung di surat yang lain dalam Al-Quran itu, surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang suka mencela dan mengumpat. Ya, makanya jangan suka mencela, jangan suka mengumpat. Celaka kata Allah. Biasanya orang-orang suka begitu diiringi dengan allazi jama'a malan wa 'ada. Kesenangannya ngumpul-ngumpulkan harta, ngumpul-ngumpulkan duit, wa 'addada. Enggak mari-mari dihitung. ya, enggak mari-mari dihitung sedikit. Kenapa sering-sering dihitung? Satu kali kok sampai dihitung berapa kali? Satu hari sampai dihitung berkali-kali. Apa itu? Saking takutnya kurang. Takut kurang. Orang medit itu kan biasanya begitu sekalinya. Ya. Ya kata Allah, yasabu anna malahu akhlada. Dikira kalau duitnya banyak itu sudah akan kekal selama-lamanya. Dikirain nek duitnya banyak enggak mati daya. Mati. Ya mati. Dan hakikat harta itu seperti dijelaskan kata Nabi, harta kita yang sebenarnya itu cuma ada 3 Bapak sekalian. Harta kita itu sebetulnya hanya ada 3. Jadi kalau orang punya duit di bank ini, punya tanah di sini, punya rumah di sini, itu
belum tentu jadi harta kita. Harta kita kata Nabi itu hanya 3. Pertama, yang kita makan kemudian habis. Ya, kita makan kemudian habis, itulah harta kita. Kemudian yang kita pakai, ya kita belikan pakaian atau kendaraan, kemudian lama-lama jadi hancur. Itu. Kemudian yang ketiga, apa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita dermakan, terutama berderma di jalan Allah. Dan itulah sebenarnya hakikat harta yang sebenarnya. Karena itu sudah ditabung di sisi Allah, tidak ada yang ngotak-atik sudah. Tidak akan kena likuidasi, tidak kena akan kobongan, tidak akan dicuri maling itu. Apa yang kita titipkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman itu harta kita. Kalau orang punya tanah ini, punya rumah di sini, kan ngaku-ngaku, oh, iki rumahku, ini tanahku, ini ngaku-ngaku itu. Mati, udah selamat tinggal. Nah, lalu kenapa kita harus terlalu nggak mau berbagi? Nah, makanya sifat dermawan itu masya Allah luar biasa. Berbagi. Tapi nggak gampang. Karena semua manusia itu pada dasarnya manusia itu punya sifat medit, memang manusia itu. Pada dasarnya. Kan penyakit hati kan yang kita medit itu termasuk bagian dari penyakit hati. Amrodul qulub itu. Semua orang punya sifat medit. Cuman ono sing nemen, ada yang sedang, ada yang sudah ya tinggal sedikit. Karena sering berlatih, suka memberi. Kalau orang suka memberi, lama-lama meditnya hilang. Lama-lama meditnya hilang. Maka di sini dijanjikan oleh Allah, fa'amma man ata, orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang dermawan itu, Allah berjanji, fasanuyassiruhu lilusra, akan dipermudah baginya menuju jalan kemudahan. Dalam bahasa singkatnya, akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Terkait dengan ayat ini, ada sebuah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun. Yang artinya setiap orang-orang Islam itu, ya kita ini sodakaton, mestinya kita ini hendaknya bersodako. Jangan sampai tidak sodako. Karena tiket kita menuju surganya Allah itu ada 2. Ada ibadah yang berupa fisik. Ibadah fisik itu contohnya kayak sholat, berzikir, berdoa, ya, berpuasa. Itu namanya ibadah-ibadah fisik. Ya, membantu orang lain, kita ngangkat sesuatu yang itu namanya bentuk ibadah-ibadah fisik. Tapi kalau itu kita lakukan, baru 50% harapan untuk masuk surga. 50%-nya dari mana? Berada pada apa yang disebut dengan ibadah-ibadah maliyah. Ibadatul maliyah, ibadah yang berwujud harta. Contohnya sodako, berimpak, bayar zakat. Kalau punya tanah, mewakafkan tanah, dan sebagainya. Atau bikin lembaga-lembaga pendidikan, bikin masjid, bikin musola. Itu kalau umpamanya sudah kita lakukan, ibadah fisik dan ibadah harta sudah kita lakukan, wah, harapan untuk masuk surga luar biasa. Tapi kalau masih ibadah fisik, sementara dia punya harta, ditahan hartanya itu. Kenapa ditahan? Itu tadi karena kikirnya yang keterlaluan itu, ya, nggak pernah. Maka orang-orang yang seperti inilah nanti akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai minta, ya Allah, sekiranya aku bisa dikembalikan ke dunia. Itu hartaku yang ada, tak sedekahkan semuanya, nggak tersisahkan. Menyesal karena sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin, mestinya setiap orang muslim itu harus mengeluarkan sodako. Ya. Sahabat yang ada di sekitar Nabi itu mendengarkan. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, ara'aita illam yajid,
Bagaimana pendapat sampean ya Rasul kalau kita mau bersedekah tapi nggak punya? Mau bersedekah tapi nggak punya. Qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqam. Nabi memberikan solusi, hendaklah kamu bekerja dengan kedua tanganmu. Karena istilahnya asalkan orang mau menggerakkan tangannya itu pasti yang namanya rezeki itu selalu datang. Kecuali kalau nganggur gak mau bekerja, ya. Harik ya ada kata Rasul, gerakkan tanganmu itu. Asalkan kita mau menggerakkan tangan, insya Allah. Apalagi tinggal di Surabaya kayak gini. Kalau di Surabaya orang terus gak bisa punya rezeki itu kenemenan menurut saya. Banyak lapangan pekerjaan apa saja yang bisa kita lakukan. Karena biasanya tempatnya rezeki itu semakin di mana semakin banyak manusia biasanya semakin banyak. Karena kan rezeki itu kan jembatannya melalui sesama manusia. Jadi kalau ada orang di Surabaya masih muda lah yang mengatakan angel cari pekerjaan, pemalas dia. Kata Nabi ini ya, gerakkan tanganmu. Kamu berusaha dengan tanganmu. Ya. Fayanfa'u nafsahu, maka hasil usahamu itu akan kamu nikmati sendiri, akan memberikan keuntungan, akan memberikan kebaikan kepadamu. Itu sudah sodako itu. Bersodako kepada diri sendiri. Sudah sodako. Bahkan kata Nabi, kalau kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu entah sesudah sholat ataupun dalam waktu-waktu tertentu, itu juga kata Nabi merupakan sodako terhadap segala ruas-ruas tulang yang ada dalam tubuh kita. Sodako itu Pak. Sholat duha di pagi hari itu juga, itu bentuk sodako, bersodako kepada dirinya sendiri. Ya. Qalu ara'aita illam yastati. Ya Rasul, kalau kita nggak mampu, nggak mampu, berarti nggak ada sumber-sumber harta yang kita dapatkan, mau bersedekah nggak mampu. Ya. Kata Nabi, qala yu'inu dzal hajatil mahlub. Hendaklah kamu membantu orang-orang yang punya hajat, yang meminta tolong kepadamu. Kan banyak itu ya. Ada ibu-ibu membawa gendongan, menyeberang ke jalan raya. Kan kasihan ya, sudah tua, sudah bungku itu. Kita bantu, kita tuntun, kita angkatkan barangnya berapa. Itu sodako. Ada orang muter-muter masuk gini, orang dari luar cari-cari alamat, Pak mana rumahnya si fulan gini, sudah muter-muter gitu. Oh dari sini Pak sampai lurus gini, nanti nek mentok sampai belok ke kiri terbelok ke kanan. Itu juga sodako. Mandalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ili. Siapa orang yang menunjukkan seseorang ke jalan yang baik, apapun wujud dan bentuknya, falahu ajru, maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi sodako ini banyak bentuknya. Ya Rasul, qalu ara'aita illam yaf'al. Bagaimana kita ini mau menolong seseorang, tenaga juga tidak mampu kita melakukannya. Bagaimana ya Rasul? Rasul memberikannya. Qala ya'muru bil ma'ruf. Nah ini. Kamu kalau sudah membantu orang ngangkat-ngangkat, membawa ini apa namanya dengan tenagamu dan prinsipnya apa saja. Qala ya'muru bil ma'ruf. Kamu menyuruh orang berbuat baik, itu juga sodako. Kita bertutur kata menyuruh orang berbuat baik. Misalnya anak kita, kamu jangan begini ya, jangan begini, kamu harus itu ya. Itu juga sodako. Terus orang itu terus bertanya, qalu ara'aita illam yaf'al. Kalau kita nyuruh orang berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar, kita juga tidak mampu ya Rasul. Kita ilmunya terbatas, bagaimana Rasul? Qala yumsiku anis syarri fa innaha shadaqah. Kamu menahan dirimu, jangan jahat. Kamu menahan dirimu ketika muncul keinginanmu ingin berbuat jelek, ingin berbuat jahat, tahan dirimu. Fa innaha shadaqah. Itu juga merupakan sedekah.
kita ada keinginan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, kemudian kita mampu mencegah, menahan diri kita, itu juga merupakan sodako. Sodako terhadap dirinya sendiri. Hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi ini ternyata berderma atau berbagi itu wujudnya tidak hanya bersifat harta, banyak. Maka di hadis yang lain juga Nabi mengatakan, bagi orang-orang yang diberi karunia oleh Allah berupa rezeki, bersedekahlah dengan diberi harta, bersedekahlah dengan hartanya. Ya. Tidak hartanya terbatas, tapi diberi tenaga, bersedekahlah dengan tenaganya. Tidak punya tenaga, tadi memiliki keterampilan dan ilmu pengetahuan, bersedekahlah dengan keterampilannya, dengan pengetahuannya. Memiliki pikiran-pikiran yang jernih, pikiran yang baik, mungkin banyak orang yang butuh mencarikan solusi terhadap masalah, problem yang lebih, kita bantu. Begini loh Pak, supaya sampai begini. Itu juga sodako. Bahkan kata Nabi, al-basyasatu ala akhika. Ketika kamu senyummu ketika kamu bertemu dengan saudaramu sama muslim, itu juga sodako. Gampang sekali ya sodako ini. Cuman jangan dipahami begini, setiap ketemu orang senyum saja, ini kan sodako, tapi punya duit gak mau sodako, ya bukan begitu maksudnya ya. Artinya yang paling utama tadi itu, kalau kita Allah memberikan karunia berupa rezeki, berupa harta, kita itu dibagi. Ya, cuman di sini bahwa sodako itu bukan cuman sifatnya harta. Ya. Kalau infak sama zakat itu memang biasanya itu titik beratnya kepada harta. Infak, zakat. Cuman kalau zakat itu kita memberikan sebahagian harta kita, bukan sebahagian separuhnya, sebahagian kecil harta kita itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang ditentukan. Jadi kalau zakat itu ada syaratnya, misalnya mencapai 1 nisab, ya sudah cukup waktunya 1 tahun. Jadi nggak tiap hari orang. Tapi kalau berinfak itu memberikan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, ya, sesuai dengan tingkatan keimanan kita. Mungkin ada orang diberikan harta karena dia bersyukur kepada Allah, dapat 1 juta, langsung 500 disedekahkan. Loh Pak, kok cekin nih Pak? Enggak apa-apa, saya masih ada sumber lain. Bahkan orang bersedekah mungkin bisa 1 hari mau bersedekah 2, 3 sampai 5 kali, tidak dilarang. Tapi kalau zakat ada ketentuannya. Cuman dua-duanya itu wajib. Ada orang mengatakan nek zakat wajib, nek infak sunat, cari sopo. Dua-duanya diperintahkan oleh Allah. Ya. Maka kalau kita tidak menjadi orang-orang yang muzaki, orang-orang yang wajib zakat, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mumpik, orang-orang yang kena wajiban berinfak. Nah, di sini dijanji oleh Allah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Muhammad, kamu nanti akan ditanya oleh orang-orang, madza yunfiqun. Yang kita infakkan itu apa yang kita harus infakkan, dan kepada siapa infak itu harus diberikan. Menurut ayat ini. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Ya. Muhammad, nanti kalau ada orang bertanya kepadamu tentang persoalan infak, apa yang kita infakkan? Kata Allah, ma anfaqtum min khairin, segala kebaikan-kebaikan yang berupa harta yang Allah berikan kepadamu, ya kamu infakkan. Kepada siapa? Falil walidain. Pertama, kalau kedua orang tua kita masih hidup, kedua orang tua kita dulu. Infak. Jangan ke orang lain, orang tua dulu kalau masih hidup. Loh Pak, jauh Pak, lo kan bisa ditransfer. Ini urutan-urutannya. Kemudian berikutnya wal aqrabin. Ya, ini penyaluran infak. Yang kedua wal aqrabin. Al aqrabin itu kaum kerabat. Jadi orang tua dulu, kemudian kaum kerabat. Kaum kerabat itu orang yang ada pertalian darah dengan kita.
Contohnya koyo saudara kandung, keponaan, paman, bibi. Itu kan ada pertalian darah dengan kita ya. Ya, itu orang-orang yang tidak bisa menikah dengan kita itu dikatakan kerabat dekat. Kerabat dekat itu seperti saudara kandung, keponaan, paman, kan nggak bisa menikah dengan kita. Itu namanya kerabat dekat. Kerabat jauh itu koyok misanan, pindoan itu kerabat jauh, masih ada pertalian, tapi sudah bisa menikah dengan kita. Itu disebut dengan kerabat jauh. Kalau kita memiliki orang-orang seperti itu, kemudian kita dikasih rezeki oleh Allah, itu dulu yang diutamakan. Jangan anak yatim belakangan. Kecuali kalau kerabat kita itu dia tadi itu mampu. Maka ada hadis mengatakan, kamu bersedekah kepada kaum kerabatmu, ya, dan kamu bersedekah kepada orang lain, itu pahalanya dapat 2. Ya, pahala. Ini hadis menjelaskan. Yang pertama kok 2 pahalanya, karena kalau kita bersedekah kepada kerabat itu akan menjadikan hubungan tali persaudaraan semakin dekat. Apalagi kalau kita punya keluarga itu besar nggak punya, tiba-tiba kita kasih, aduh seneng. Ya Allah, ternyata saudara saya yang di Surabaya ini sudah kaya, masih ingat, masih bisa ngirim ke dia. Oh seneng, tambah erat silaturahminya. Ya, itu pahala yang pertama. Pahala yang kedua itu pahalanya sedekah itu sendiri. Tapi kalau orang lain kita berikan cuma 1 pahalanya. Apa pahalanya? Pahalanya sedekah. Tidak ada menjadikan orang itu istilahnya silaturahmi semakin erat di antara kaum kerabat kita. Nah, maka urutan-urutannya itu setelah kedua orang tua kita, ya, kalau kita dikasih rezeki itu, jadi memang ada haknya kedua orang tua, wal akrobin, selanjutnya kepada kaum kerabat. Urutan yang ketiga, wal yatama, orang anak-anak ya, anak yatim. Nah, anak yatim itu urutan ketiga. Kemudian wal masakina, orang-orang miskin, wa banis sabil, ibnu sabil ini pengertiannya itu musafir, orang musafir yang muter-muter dari Surabaya ke Malang ke Sumeneb, Madura, Banyuwangi. Tujuannya muter-muter itu untuk dakwah, untuk kepentingan agama. Itu kalau kebetulan bekalnya kurang dan kita ada rezeki, itu merupakan kewajiban. Infak itu disalurkan untuk itu. Tapi itu urutan yang kelima. Urutan yang kelima. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kamu lakukan berupa bentuk segala macam kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha mengetahui perbuatan baikmu. Allah maha tahu itu kalau kita niatnya baik nanti akan diganti. Ya, 100.000 kita sedekahkan hari ini, besok 2 hari 3 hari akan datang, akan diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak, bisa 5 juta datangnya. Makanya orang-orang suka bersedekah itu sebetulnya sama dengan memancing untuk datangnya harta. Kalau kita mancing itu loh Pak, mancing ikan, kalau nggak dikasih umpan mau nggak ikannya kailnya nggak mau, coba dikasih cacing. Begitu juga kita, kalau kita ingin rezekinya lancar diumpan. Bagaimana caranya ngumpan rezeki itu supaya cepat tadi? Sodako, infak. Ini ayatnya, wa ma tafalu min khairin. Di ayat lain, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja kebaikan yang kamu nafkahkan di jalan Allah, kamu sedekahkan kepada orang lain, ya, Allah akan segera menggantinya. Kalau Allah menggantinya itu 100.000 yang keluar, yang datang 5 juta. Ini ayat ini mendorong kita ini supaya kita ini senang berbagi. Maka kalau orang disebut orang dermawan, oh bapak ini dermawan, dermawan itu pekerjaannya selalu berbagi. Kalau sampai mendapat nama dermawan itu berarti senang berbagi, senang bersedekah. Ya.
Ya. Selanjutnya ayat ini, ayat 8-nya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Wa amma man bakhila, ini kebalikannya. Ya, dermawan itu lawannya bakhila. Bahasa Quran itu bakhila itu bakhil. Sudah jadi bahasa Indonesia ya. Bakhil. Ya, cara Jawa iku medit. Nek cerai Madura. Kalau seke bahasa Bugis. Iya. Makendi bahasa Makassar. Bakhil bahasa Quran. Kikir bahasa Indonesia. Tapi ono sing kikire nemen. Sampai orang Indonesia mengatakan bagaikan mencubit sebuah batu. Batu mau dicubit, yo atos. Apa maksudnya itu ya? Ini si Fulan ini, si A ini, waduh, udah nggak usah kesana iku, watu iku. Sampai mau nyuwit watu yo gak iso, saking meditnya itu. ya. Maka biasanya itu coba perhatikan ya, perhatikan keadaannya orang-orang yang dermawan itu yang suka memberi. Perhatikan kehidupannya. Seluruh segala persoalannya itu anaknya banyak Pak, nggak ada yang tukaran. Anaknya lebih dari 10, di satu rumah nggak ada tukaran, baik-baik gitu ya. Kalau kita kadang-kadang punya anak 2, 3, baku pukul dia ini anaknya baik ya. Istrinya punya istri 4, nggak ada yang tukaran Pak, nggak ada yang tukaran. Perhatikan orang-orang dermawan. Terus usahanya nggak terlalu ya biasa-biasa saja, tapi rezekinya tuh lancar. Rezekinya jadi barokah. Karena kata Rasulullah SAW itu, kalau urusan harta itu jangan mencari banyaknya. Banyak nek nggak barokah, nggak bisa cukup. Ya, jadi kalau harta itu carilah barokahnya. Barokah itu sering juga disebut berkah. Ya. Ya, kalau barokah ini bahasa Quran, kalau berkah itu bahasa Indonesia. Orang berkah Pak, pekerjaannya biasa-biasa saja, anak cukup, berkah. Ini pekerjaannya sumbernya gini, nggak cukup, selalu banyak ujian. Kemarin nabrak mobilnya seseorang, ya, nempuy. Berapa bayarnya? 5 juta. Ya. Beberapa waktu yang lalu sepeda motornya hilang, selalu kena ujian itu ya. Biasanya orang yang medit itu selalu mendapatkan masalah, tapi sebaiknya orang yang dermawan selalu diberikan kemudahan oleh Allah, berkah hidupnya, rumah tangganya berkah, nggak tahu tukaran sama istri, anak-anaknya akur-akur, dikasih tetangga oleh Allah, tetangganya baik-baik, sumber mata pencahariannya terus dari dulu ya tetap ya, nggak pernah kekurangan. Ya, ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau dipertemukan dengan orang sama manusia, selalu bertemunya dengan orang-orang baik. Ada loh Pak, orang berteman itu selalu ketemu dengan penipu, tukang begal, tukang gitu sebagainya ya. Itu berkah. Nah ini, jadi kuncinya di sodako. Sodako. Ya. Jadi, wa amma man bakhila wastagna. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang medit, wastagna, dan dia merasa sombong. Biasanya bakhil itu, sombong itu kadang-kadang pasangannya itu. Iya, pasangannya itu, bakhil sama sombong itu pasangannya. Ada 3 itu, bakhil, serakah, sombong. Serakah sama medit itu kok nek enggak saudara kembar mungkin ya pindoan mungkin ya pemisanan ya. Ya. Biasanya seseorang itu semakin medit semakin serakah juga. Biasanya begitu. Semakin serakah semakin medit juga. Karena orang serakah itu selalu dihitung-hitung, nggak mau kurang, nggak kurang. Nanti kalau saya sedekah kurang lah, nanti kurang begitu. Pikirannya ya itu. Jadi maka susah dia memberi ya. Ya, sudah kikir, ya, serakah, kadang-kadang sombongnya juga muncul. Wah, di Manuan sini nggak ada yang kaya, mobilnya paling baik sendiri, mobil saya, rumahnya paling bagus sendiri. Ya,
kelambinya ya paling bagus sendiri. Ini baju saya nih saya berinya di Tunjungan Plaza. Sampai nalah Pasar Manuan. Nah, ini kan merendahkan orang. Biasanya begitu. Selalu dirinya itu melihat kelebihan orang lain itu nggak ada apa-apanya. Itu namanya sombong. Ya. Merendahkan orang lain. Mengapa merendahkan orang lain? Karena merasa dirinya mampu, merasa dirinya cukup, merasa dirinya tidak butuh kepada orang lain. Ini yang dimaksud. Wa amma man bakhila wastagna. Orang-orang yang kikir lagi merasa dirinya sudah cukup, seolah-olah tidak butuh kepada orang lain. Wa kadzdzaba bil husna. Tambah nemen lagi nek dituturi tentang kebaikan, tentang pahala, tentang surga, enggak mudah percaya. Gak ono surga itu, gak ada kebaikan, gak ada pahala itu. Wis gak percaya. Jadi orang apa namanya? Ateis. Ateis itu ya gak percaya kalau ada Allah yang menentukan, gak percaya. Hanya mengandalkan otaknya dan kemampuan sendiri. Orang-orang yang punya keyakinan seperti ini sudah kikir, sombong, serakah, dituturi kebaikan, wangil tuturannya. Kata Allah, fasanu yassiruhu lil usra, akan kami mudahkan baginya menuju jalan kesukaran atau jalan kesengsaraan. Artinya akan dimudahkan oleh Allah, apa namanya? Atau dalam bahasa lain, Allah akan mempersulit segala urusannya. Urusan dunianya dipersulit, urusan akhiratnya dipersulit. Sudah lulus lama-lama susah cari pekerjaan, ngurus ini buntu. Punya utang sudah gini-gini, nggak bisa gas terus, dililit utang, dipersulit lah. Punya anak gadisnya umurnya sudah 40 tahun nggak laku-laku. Ya. Kenapa? Soalnya bapak ibunya medit, dipersulit. Basar yasiruhu lil yusra, akan dipersulit segala urusannya. Sudah sampai waktunya ya. Nah, saya rasa untuk kajian kita pada malam hari ini, insya Allah nanti disambung. Bagaimana caranya, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita bisa berlatih menjadi orang-orang yang dermawan. Insya Allah kita sambung pada kajian berikutnya. Untuk malam hari ini, karena waktu Isya telah memanggil kita untuk segera melaksanakan sholat Isya, bijaksana kiranya kalau kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya, serta selalu minta ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.